Hai semua, berjumpa lagi di PS Anime. Setelah sekian lama, akhirnya Mimin turun gunung lagi guys, dan siap untuk menemani hari-hari kalian seperti sebelumnya. Ya Mimin ini berharap kalau ini bisa rame lagi ya, semoga gitu kan. Tapi intinya Mimin dan kawan-kawan memutuskan untuk lanjutin lagi project ini. Dan kali ini Mimin akan bahas lanjutan NPC yang maksa jadi MC guys. Jadi kebetulan chapternya itu juga udah banyak dan itu bakalan kita bahas panjang lebar di sini pokoknya ya. Dan bagi kalian yang mungkin lupa sama alur ceritanya, monggo diklik playlist kita dan ditonton lagi dari awal ya. Oke, daripada berlama-lama mari kita mulai. Setelah Lu Chaoge berhasil untuk mengambil Soul Jade yang dimiliki oleh si Cengki sendiri pun sudah mulai bersusah payah untuk mendapatkannya lagi guys. Karena dia itu memang seperlu itu sama itu gitu loh. Di satu sisi, ternyata Lu Chaoge sedang merencanakan hal yang lain, yaitu memancing kultivator iblis yang ada di sana untuk segera muncul. Akan tetapi setelah melihat pertarungan intens antara Chaoge dan Chenki itu, kultivator iblis yang bersembunyi itu pun berusaha untuk kabur. MC kita pun menyadarinya dan memutuskan untuk melemparkan pedangnya untuk menghentikannya. Dan di saat yang sama, ia juga mensummon istrinya sendiri, yaitu si Jiang ini, untuk menjebret kultivator iblis itu dengan kekuatannya. Kemunculannya yang seketika itu pun menggemparkan dunia maya guys, karena memang cantik sih ya, walaupun cuma 2D gitu. Lanjut, kultivator iblis yang terkapar pun sangat terkejut karena keberadaan dirinya bisa terdeteksi oleh si Chaoge. Jadi kilas balik si kultivator ini guys ya, dia sendiri ditugaskan oleh kakaknya untuk mengikuti dan memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kepala menara dengan Soul Jade yang diberikan oleh kakaknya itu. Dan dia itu juga diminta untuk mencuri Soul Jade itu jika ada kesempatan gitu kan. Karena si kakaknya itu nggak percaya guys sama si kepala menara ini. Dan mengingat informasi yang baru dia pahami itu cukup penting guys ya, yaitu Soul Jade bisa digunakan untuk menghidupkan orang. Ia pun berniat untuk segera kabur dan memberitahu semua ini kepada asosiasi Purple Moon. Ia pun berusaha melarikan diri dengan mensummon hewan buasnya sendiri. Akan tetapi dengan kemampuan dewanya, MC kita ini pun menghentikan pergerakan darah di dalam tubuh kultivator iblis itu, yang tentu saja memaksanya untuk berhenti dan terpaksa menyerang balik. Tentu saja Lu Chaoge berhasil menghalau serangan itu dan bentrokan kekuatan pun terjadi lagi. Kultivator iblis itu pun merasa sangat pede guys, bahwa dirinya itu tidak akan bisa dikalahkan oleh Lu Chaoge yang notabene masih berada di rank 3. Meski begitu, dengan kekuatan autor gitu kan guys ya, MC kita pun tetap menyerang hingga menggores tangan si kultivator iblis tadi. Sampai akhirnya, tak disangka-sangka, Lu Chaoge pun berhasil menembus pertahanan kultivator iblis tadi dan berniat menyerang dari belakang. Akan tetapi, monster buas tadi masih bisa menggagalkan upaya Chaoge untuk mengakhiri pertarungan ini. Memanfaatkan momentum itu, kultivator iblis itu pun segera kabur meninggalkan tempat tadi dengan misi mulia untuk memberikan informasi penting kepada organisasinya. Dan setelah melihat pertarungan hebat tadi, wanita berambut merah ini, yaitu salah satu karakter utama, Mimin lupa namanya, jujur. Ia pun sangat terkejut melihat kemampuan kultivator iblis rank 4 itu guys. Ia juga mulai ragu apakah Lu Chaoge ini mampu untuk menghentikan kultivator iblis itu atau tidak. Tapi ya seperti biasa guys ya, MC kita ini kan selalu tenang karena punya banyak rencana itu kan. Secepat kilat, ia pun berusaha mengejar kultivator iblis yang semakin geram guys, karena terus dikejar rank yang lebih kecil darinya. Jadi sebetulnya si kultivator iblis ini lebih takut sama si Jiang Qinchan daripada si Chaoge guys. Karena si Jiang Qinchan itu lebih hebat gitu, lebih kuat daripada Chaoge, gitulah intinya. Kultivator iblis itu pun berhenti dan ingin menyerang Chaoge yang mengejarnya. Akan tetapi Chaoge sudah melancarkan serangan terlebih dahulu hingga membuat kultivator iblis ini kewalahan guys. Ia pun mengeluarkan jurus pamungkasnya untuk mengakhiri ini semua. Akan tetapi Chaoge dengan beraninya langsung mendekat dan ternyata guys ya, jurus yang dikeluarkannya itu memerlukan darah penggunanya untuk diledakkan guys. Sedangkan darah itu adalah salah satu jenis cairan, yang mana itu bisa dikendalikan oleh Chaoge lewat kemampuan langit dan buminya. Jadi kalian udah ngerti kan kelanjutannya gimana? Dan benar saja ya, status mission complete pun muncul yang menandakan berakhirnya pertarungan antara Chaoge dan kultivator iblis yang sudah terpenggal itu. Di tempat lain, di altar asosiasi Purple Moon, salah satu ketuanya pun menyadari bahwa adiknya telah dibunuh oleh seorang yang berpedang hitam yang juga sama telah membunuh saudara-saudara seperguruannya yang lain. Hal ini membuatnya sangat geram guys ya, hingga berpikir untuk melakukan balas dendam kepada Chaoge dan kepala menara.
Kepala menara yang menyadari kekalahan salah satu bidak caturnya pun menjadi murka dengan MC kita ini, guys. Ia pun mengajak salah satu pelayannya untuk pergi meninggalkan tempat itu dan memikirkan rencana lainnya. Kembali ke lokasi pertarungan, hewan buas pun meraung, guys, dan langsung berusaha untuk melahap mayat kultivator iblis yang sudah meninggoy itu. Akan tetapi MC kita ini tidak bisa membiarkannya dilahap begitu saja, guys, karena dia ini menginginkan cincin penyimpanan yang dimiliki oleh si kultivator iblis tadi. Dan mengingat dirinya yang masih kelelahan pasca pertarungan tadi, jendela sistem pun muncul dan menawarkan hadiah level up kepada MC kita, yang tentu saja bisa memulihkan MP dari MC kita ini, guys. Jadi nggak capek lagi gitulah ya. Nge-cheat dia. Dan ya benar saja, guys ya, MC kita ini pun menerobos ke rank keempat dan ya sembuh gitu aja gitu kan. Dan tanpa banyak bacot, ia pun menghunus pedangnya pada demonic beast yang KO tanpa bisa berkata apa-apa itu, guys. Lagian kan memang bukan manusia, guys ya, makanya nggak bisa berkata-kata gitu kan. Lanjut, Chao-Ge pun menghancurkan tubuh kultivator iblis tadi untuk meninggalkan jejak, dengan harapan bahwa rekan-rekannya itu bisa mendeteksi itu, guys, dan memutuskan untuk membalas dendam kepada si Chao-Ge ini. Artinya semakin banyak poin yang dia dapat ketika membunuh kultivator-kultivator iblis itu, guys. Ya pokoknya gitu ya. Dan pada akhirnya cincin penyimpanan yang dia inginkan pun diperolehnya dengan mudah. Setelah terbunuhnya kultivator iblis yang tadi, perhatian Chao-Ge pun teralihkan kembali oleh si Cenki yang sedang sekarat ini, guys. Tanpa disadari, keributan yang terjadi mengundang banyak orang untuk datang ke dekat danau. Dan tampaknya, memang hal inilah yang diinginkan oleh MC kita ini, guys. Akan tetapi, kerumunan itu sama sekali tidak bisa mendekat lebih jauh lagi akibat barrier yang memang dibuat oleh Jiang Qingshan, guys. Dan kita pun disuguhkan dengan adegan romantis antara keduanya. Back to the topic, Chao-Ge pun bertanya kepada Cenki yang sekarang mengenai apa yang terjadi dengan sektimu sebelum keruntuhannya, guys. Cenki pun tertawa hingga membuat Chao-Ge ini sangat geram, guys. Jadi, Chao-Ge itu sebenarnya udah tahu, guys. Di masa lalu, Cenki ini mengundang pasukan sekte-sekte kecil dan membantai mereka semua dengan tujuan untuk menyempurnakan teknik yang dia punya dan memalsukan kematiannya, guys. Nah, salah satu dari prajurit itu adalah orang tua Lu Chage. Begitu ceritanya. Cenki pun sangat terkejut, guys, karena Chao-Ge sampai tahu akan hal seperti itu. Padahal itu udah dibuat sedemikian rupa biar nggak ada yang tahu gitu kan. Dan bahkan, guys ya, Chao-Ge pun mengetahui alasan kenapa Cenki sampai memalsukan kematiannya sendiri, guys. Dan ya, hal itu dilakukan untuk memenuhi keinginan dari seseorang, guys. Seorang pengkhianat di sekte pedang. Jadi simpelnya dengan memalsukan kematiannya, dia akan punya kesempatan untuk bergerak dengan bebas untuk memenuhi tujuan dari si pengkhianat yang saat ini masih berada di sekte pedang, guys. Entah itu siapa ya. Dan mengenai pengkhianat itu, Chao-Ge juga agak optimis, guys, kalau pengkhianat yang ada di sekte itu lebih dari satu gitu. Dan for your information aja, alasan Chao-Ge tahu tentang semua informasi itulah dari kehidupan yang sebelumnya. Jadi dia tahu informasinya itu lewat gift random yang dia terima sewaktu main game dulu. Dan simpelnya, informasi itu bilang kalau Cenki ini diharapkan menjadi bos pertama yang berada di level 70, guys. Kalau tidak dibunuh tepat waktu. Lanjut ke cerita, Cenki sendiri pun merasa bahwa dirinya sedang menguasai situasi, guys. Dan percaya bahwa Chao-Ge tidak akan berani membunuh dirinya yang merupakan salah satu legenda sekte pedang di hadapan murid-murid sekte yang sedang menonton saat ini, guys. Yang ada di luar barrier. Dan ya benar saja, para murid sekte pedang pun berusaha untuk masuk dan membawa pulang Cenki ini, guys, karena sangat dihormati gitu kan. Akan tetapi tentu saja tanpa peduli akan hal itu, MC kita mulai menebas Cenki dan menghunuskan pedangnya untuk mengancam Cenki, guys. Meskipun murid-murid mendesak untuk menghentikannya. Melihat Cenki yang masih banyak bacot meski di momen hidup mati seperti sekarang, Chao-Ge pun merasa curiga, guys, bahwa seseorang sedang mengawasi Cenki dan mengendalikan rasa takutnya dari kejauhan. Dan ya, itu benar ada gitu. Bahkan, Jiang sekalipun mampu menyadari kehadiran dari seorang kultivator hebat yang berada di belakang Cenki ini, guys. Dan Cenki pun kembali mengancam Chao-Ge. Kalau ia membunuhnya, maka siap-siap sektemu itu akan dihancurkan, gitu katanya, guys. Akan tetapi, Chao-Ge masih tetap kukuh atas pendiriannya sendiri. Terutama mempertimbangkan soal ayahnya yang juga ikut menjadi korban dalam rencana gila Cenki sebelumnya itu, guys. Dan bukannya merasa bersalah, guys ya, Cenki ini justru merasa bahwa orang-orang itu layak untuk mati. Karena kehadirannya sendiri juga tidak berarti apa-apa gitu. Cenki pun mendesak agar dirinya dibiarkan untuk pergi. Akan tetapi, dengan tekad yang dimiliki oleh Chao-Ge pun memulai gerakannya untuk menebas Cenki, guys.
Dan pada saat itu juga, suara keras pun terdengar dari kejauhan yang meminta Chow Ge untuk menghentikan tindakannya itu guys. Akan tetapi semua sudah terlambat, dan Chen Qi pun tertebas pedang hitam milik MC kita ini. Tentu saja guys ya, kejadian pembunuhan murid langsung sekte pedang ini menggemparkan seluruh daratan. Tiba-tiba muncullah seseorang yang menghadap Lu Qiaoge dan Jiang Qinshan dengan penuh amarah guys. Dan sesuai dengan informasi dari Jiang, orang ini itu adalah kultivator yang berada di rank ke-6 guys. Dan tanpa pikir panjang, Jiang pun berusaha untuk menyerang orang tersebut hingga membuatnya cukup kewalahan. Serangan tersebut pun akhirnya membuat si tetua dari sekte pedang ini berpikir 2 kali untuk menyerang balik. Dan ternyata nama orang itu adalah Dia Ken guys, salah satu tetua dari sekte pedang. Dan fakta bahwa Dia Ken ini sedikit mundur membuat orang-orang yang berada di sekitar tempat itu cukup gemetar dengan kekuatan si Jiang ini guys. Dia Ken pun memulai bernegosiasi dan meminta Jiang yang notabene merupakan kultivator dari Gunung Qiyu untuk tidak ikut campur dalam urusan internal sekte pedang. Dan ya begitulah guys ya, Jiang pun mengonfirmasi bahwa dirinya adalah pasangan dari Chow Ge, sehingga sangat wajar baginya untuk ikut campur. Hal ini tentunya mengejutkan semua telinga yang mendengar jawaban itu, karena mereka nggak percaya guys. Kok bisa kultivator rank ke-6 bisa menjadi pasangan dari kultivator yang baru berada di level 4 gitu. Ya tapi hidup itu memang seperti itu guys ya. Orang yang good looking selalu menang gitu kan. Mengesampingkan hal itu guys ya, dia pun berusaha untuk menekan Chow Ge tentang keputusannya untuk membunuh Chen Qi daripada mengembalikannya kepada sekte pedang untuk dihukum guys. Dan Chow Ge pun hanya diam saja sementara Jiang mulai berada di depan Chow Ge dengan niat untuk melindunginya. Akhirnya Chow Ge pun menjawab bahwa siapapun yang melanggar jalan pedang dan terjerumus ke dalam jalan iblis harus dan wajib untuk disingkirkan guys. Ya intinya si Chen Qi ini sudah banyak mengorbankan nyawa rekan-rekannya guys ya, sehingga sudah sepatutnya dia untuk dieliminasi lah gitu. Itu poinnya. Akhirnya Dia Ken hanya diam 1000 bahasa guys, karena semua hal yang telah disampaikan oleh Chow Ge di depan umum. Sampai akhirnya semua orang pun mulai mendukung tindakan Chow Ge dan menganggap bahwa Chen Qi sebagai pengkhianat dari sekte pedang. Karena merasa terdesak, Dia Ken pun berusaha untuk mengundang Chow Ge untuk ikut bersamanya guys, dan menjelaskan semua ini kepada pemimpin sekte. Dan sebenarnya niatnya mungkin mau ngembunuh guys ya. Akan tetapi dengan sigap Jiang pun menodongkan tombaknya hingga membuat Dia Ken terdiam kembali. Melihat kondisi yang semakin memanas, Pei Qian pun takut konflik ini akan merambat ke sektenya sendiri guys. Ia pun memutuskan untuk turun tangan dan menggunakan status saintis dan status masternya untuk membuat Dia Ken melepaskan Chow Ge. Dia Ken pun terkejut guys setelah melihat Pei Qian yang berusaha untuk melindungi Chow Ge ini. Hingga pada akhirnya setelah pertimbangan panjang, ia pun memutuskan untuk memberitahukan semua kejadian ini kepada pemimpin sekte pedang dan menyerahkan keputusan kepadanya. Ia pun segera pergi dengan penuh rasa kecewa. Dan tampaknya guys ya, momen tersebut cukup menggemparkan dunia guys, entah itu di dunia Tianxuan ataupun di dunia nyata sekalipun. Dan nampak beberapa orang yang sebelumnya mendukung Dia Ken tadi, akhirnya mendukung keputusan Chow Ge dan Jiang untuk membunuh salah satu pengkhianat sekte pedang itu. Chow Ge pun memutuskan untuk pergi dan mencari tempat terasing untuk segera melakukan kultivasi. Ya sebenarnya bukan kultivasi yang normal gitu ya. Sampai akhirnya mereka pun tiba di gua terdekat. Dan tampaklah Jiang guys, yang cukup khawatir dengan kondisi Chow Ge yang baru saja menerobos terlalu banyak dalam waktu yang cukup singkat guys. Dan ya guys ya, seperti yang Mimin bilang tadi, tentu saja Chow Ge ini nggak berkultivasi guys. Jadi dia ini cuma mau mengklaim hadiah misi yang sudah dia selesaikan tadi, yakni membunuh bos utama dan membunuh demonic beast yang tadi itu guys ya. Dan sampai akhirnya ia pun mengumpulkan 2,7 juta poin XP selama 1 hari itu. Gila, banyak banget anjir. Namun ada beberapa poin penting di bagian ini guys ya, yaitu progres misi plot utama Pedang Hades sudah mencapai 10%, berkat Chow Ge yang berhasil mengalahkan bos utama yang pertama, yaitu si Chen Qi tadi gitu. Sementara itu, dunia Tianxuan pun menyala pada saat itu juga guys. Notifikasi mengenai progres plot utama pun muncul di hadapan semua player-player bumi yang kebingungan guys. Padahal mereka nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kenapa gitu? Mereka pun merasa kalau ini semua terlalu cepat gitu. Dan sampai akhirnya salah satu di antara mereka pun mengangkat tangan dan berkata bahwa semua progres ini adalah berkat pemimpin sekte Lu, yaitu si MC kita itu guys. Ya begitulah ya. Sementara itu kembali ke MC kita, surat kabar di sistem pun mulai bermunculan dan semua ini mengarah ke dirinya sendiri guys. Dan ya itu buat dia makin bangga gitu. Meskipun hadiah plot utama sudah muncul guys ya, akan tetapi ia masih harus menunggu 2 hari lagi sebelum bisa membukanya.
Dan sambil menunggu hal itu, ia pun melihat hadiah yang lainnya. Dan sistem pun menilai pencapaian misinya berada di level S, hingga membuatnya berhasil mendapatkan 2,4 juta poin tambahan, guys. Selain itu, masih ada hadiah tersembunyi yang bisa diklaim kapan saja dari misi naik level ini, guys. Mempertimbangkan bahwa hadiah tersebut mungkin saja adalah voucher gratis ongkir, guys. Mungkin saja itu adalah voucher diskon untuk menaikkan level Sword Heart. Ia pun berinisiatif untuk meningkatkan level Sword Heart-nya ke level 3 terlebih dahulu tanpa bantuan voucher. Dan setelahnya untuk naik ke level 4 baru dia bakalan pakai voucher yang tadi itu, guys. Voucher yang mungkin dia dapetin gitu. Jadi lebih menguntungkan gitu lah, guys ya. Gitu pikirnya si Chaogi. Kenapa menguntungkan? Ya setiap kali naik level itu udah pasti membutuhkan lebih banyak poin XP. Jadi dengan pakai voucher 50% ini waktu naik ke level 4, dia bisa save 50% XP yang dibutuhkan gitu, guys ya. Daripada pakai ini untuk cuma naik level dari level 2 ke level 3 gitu. Ya sorry bertele-tele, guys ya, biar jelas aja gitu kan. Jadi sebenarnya satu chapter itu cuma bahas ini doang, guys ya. Biar panjang aja gitu kan. Lanjut. Sampai akhirnya Chaogi pun meningkatkan level Sword Heart miliknya ke level 3. Dan energi spiritual pun mulai memancar keluar gua hingga mengejutkan Jiang dan Pei yang berada di luar gua, guys. Bahkan Pei sendiri pun juga sampai melihat mata besar milik Lu Chaogi ini, guys. Ini sebenarnya representasi dari kekuatan spiritualnya Chaogi gitu kan. Dan hal ini juga membuat si Pei itu ketakutan, guys, nggak tahu kenapa ya. Sementara itu, Jiang pun menyadari bahwa Chaogi ini telah menguasai Sword Heart hingga level 3. Kemudian, Pei pun bertanya kepada Jiang, akankah dirinya mampu untuk mengalahkan Chaogi dalam kondisi yang sekarang atau tidak? Jiang pun menjawab bahwa Pei Qian mungkin hanya bisa mengalahkan Chaogi dengan trik tersembunyi miliknya, guys. Mungkin gitu kan. Dan trik itu juga nggak bisa sembarangan untuk digunakan, guys. Ia cuma boleh pakai itu di kondisi yang terdesak aja gitu. Ya, begitulah, guys ya. Balik ke Chaogi, dirinya pun sudah berhasil menaikkan level Sword Heart ke level 3. Kalau kata Chaogi, segala hal spiritual di bawah rank 3 itu bisa dihancurkannya langsung dengan mudah, guys. Ya intinya bisa membunuh tanpa bergerak sedikit pun lah ya. Karena menghancurkan mental gitu. Selanjutnya muncullah hadiah penyelesaian misi berwarna orange tadi. Dan ternyata isinya itu adalah voucher untuk level up kemampuan Sword Heart punya dia, guys. Persis seperti prediksi dari Chaogi tadi. Jadi dia bisa save beberapa poin XP gitu. Dan tanpa pikir panjang, Chaogi pun menggunakan voucher ini untuk menaikkan level Sword Heart miliknya ke level 4. Dan menurut Chaogi, dirinya ini bahkan akan mampu menghancurkan spiritual para monster jika berhasil menembus ke level 4, guys. Dan prosesnya pun dimulai. Ia pun merasakan rasa sakit luar biasa hingga mulai kewalahan, guys. Akan tetapi berkat dirinya yang sudah melatih kemampuan untuk menoleransi rasa sakit selama bertahun-tahun, akhirnya ia pun berhasil menaikkan Sword Heart-nya ke level 4, meski berdarah-darah, guys. Sebegitu perjuangannya. Karena penasaran ingin mencoba kemampuan barunya, ia pun mulai menggunakannya sebagai langkah awal. Ledakan kekuatan pun terjadi hingga mengejutkan Jiang dan Pei yang berada di luar gua untuk berjaga. Lantas Jiang meminta Pei Qian untuk menstabilkan pikirannya, guys, karena dirinya tahu inilah kemampuan yang dapat mempengaruhi kesadaran spiritual seseorang. Balik lagi ke Chaogi, ia pun merasa cukup terkejut, guys. Karena secara seketika, ia berada di tempat yang cukup mengerikan. Sepasang bola mata besar pun memandanginya secara intens. Meski diserang oleh sepasang bola mata itu, Chaogi pun berhasil untuk menghalaunya. Akan tetapi itu untuk sementara aja, guys. Ia pun gagal untuk mempertahankan dirinya dari benda yang menyerupai tentakel yang ternyata panas banget, guys. Di saat yang sama, serangan pun terus berdatangan menghujani Chaogi. Chaogi pun berusaha menghalaunya dengan kekuatan langit dan bumi miliknya. Akan tetapi di saat yang sama, ia pun kembali ke gua tadi dan mendapati bahwa semuanya sudah kembali seperti semula, guys. Ia pun mulai kebingungan dengan momen tadi itu. Karena bahkan di kehidupannya sebelumnya, ia pun belum pernah berinteraksi dengan monster seperti barusan itu, guys. Ia merasa bahwa ini pasti terjadi karena Sword Heart miliknya yang terus meningkat. Dan kalau kata Chaogi tentang dunia Tianshuan ini, guys ya, sebetulnya game ini tidak pernah dipromosikan dan asal-usul dari game ini juga tidak diketahui oleh siapapun yang berada di dunia nyata, guys. Dan di momen-momen seperti ini, guys ya, genting gitu kan, Chaogi ini malah merasa bahwa dunia yang misterius ini adalah hal yang secara khusus ditujukan kepadanya, guys. Emang narsis banget MC kita ini. Sementara itu di Heavenly Secret Tower, tampaklah kepala menara dengan soul jet besar miliknya, guys. Dengan soul jet yang sudah rusak itu menandakan bahwa Chen Qi telah berhasil disingkirkan oleh Chaogi. Ia pun sangat marah, guys.
Jadi sebetulnya rencana dia adalah untuk membuat Chenki ke sekte pedang agar dirinya bisa memanipulasi orang-orangnya yang ada di sekte tersebut, guys, agar mengikuti perintah punya dia gitu. Ia pun merasa bahwa karena Chaogi sudah membunuh Chenki, maka Chaogi ini pasti akan menghadapi kemarahan dari pemimpin sekte pedang sebagai guru langsung dari Chenki, guys. Kepala menara pun sedang mempersiapkan rencana lainnya, dan kali ini ia berniat untuk pergi ke Beizhou untuk menemui Yuro, salah satu dari 12 wanita penguasa Heavenly Secret Tower. Ia pun pergi meninggalkan menara dengan terburu-buru. Sementara itu, di sekte pedang, Diaken pun akhirnya tiba dengan kecepatan penuh setelah bertemu dengan Chaogi tadi. Ia lantas membunyikan lonceng sekte hingga membuat semua murid kebingungan, guys. Sementara itu di aula, nampaklah para tetua menanyakan alasan mereka dipanggil dengan suara lonceng tadi itu, guys. Tiba-tiba, Ji Changkong pun datang. Jadi dia ini adalah guru dari adiknya Chaogi, guys ya. Ketika duduk bersebelahan dengan Bibi Jiang, Ji Changkong pun mengajaknya untuk pergi ke sektemu, guys. Karena dia ingin memberikan beberapa ajaran kepada Rongli sebagai muridnya gitu kan. Ya semoga niatnya cuma itu, guys ya. Akhirnya pemimpin sekte pun datang dengan muka yang suram, guys. Ia pun meminta Diaken untuk menjelaskan situasi ini kepadanya. Dan ia pun menceritakan semua hal yang terjadi, mulai dari kebangkitan Chenki, hubungan Chenki dengan seni iblis untuk membangkitkan diri, sampai Chaogi yang melenyapkannya di hari kebangkitannya sendiri, guys. Hal ini tentunya menghebohkan semua yang ada di sana. Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa Chaogi berhasil menembus 9 level secara berturut-turut di hari itu juga, sehingga hal itulah yang membuatnya berhasil melenyapkan Chenki itu. Bibi Niang dan Ji Changkong yang mendengarnya pun terkagum-kagum dengan Chaogi yang sangat hebat ini, guys. Ji Changkong yang cukup senang, guys ya, dengan kabar gembira ini, ia pun menanyakan detailnya kepada Diaken ini, guys. Diaken pun mengungkap bahwa Chaogi juga berhasil naik ke level 4 di saat itu juga, gitu, hingga membuat semua tetua menjadi ketar-ketir. Bahkan sampai ada yang mengonfirmasi ulang statement dari Diaken itu, ya, saking nggak percayanya gitu kan. Belum ada orang kayak gitu. Bibi Ning dan Ji Changkong pun makin terkejut lagi, guys. Ia juga merasa bahwa kemajuan Chaogi sendiri juga sudah melampaui Swords of Rain saat di usianya. Dan ya, karena dia juga merasa guru dari Chaogi, meskipun secara tidak langsung, guys ya, ia pun merasa dirinya itu berhasil melampaui Swords of Rain, guys, yang notabene merupakan rivalnya itu. Ia pun berniat untuk segera menemui Swords of Rain setelah rapat ini. Dan sebetulnya, guys ya, dia itu sebenarnya pengen pergi sekarang, guys. Tapi dia juga merasa bahwa orang-orang di sekte ini sedang berusaha untuk menjelekkan nama Chaogi. Jadi dia ingin stay dulu dan melihat apa yang terjadi gitu. Di momen itu tampaklah ketua sekte pedang yang semakin suram, guys. Kalau dari kata Bibi Ning, guys ya, hubungan antara ketua sekte dan Chenki itu lebih dari sekedar guru dan murid, guys. Ya intinya sudah seperti bapak anak gitu lah ya. Jadi Chenki ini dipungut dan dinamai dengan nama belakang istri kepala sekte yang sudah meninggal. Bibi Ning pun mulai khawatir dengan nasib Chaogi, guys, jika tidak ada yang membelanya di sini. Lebih lanjut, orang-orang pun mulai memprovokasi kepala sekte, guys, dengan bilang bahwa Lu Chaogi ini lebih memilih untuk melenyapkan Chenki yang sudah sekarat daripada menyerahkannya kepada sekte pedang untuk diadili, gitu. Dan salah satu tetua pun memprovokasi dengan berkata bahwa Lu Chaogi ini pasti sudah tidak menghormati sekte pedang lagi, guys. Dan hal yang sama juga disampaikan oleh tetua sekte lainnya hingga membuat Bibi Ning dan Ji Changkong tidak bisa diam terus mendengarkan semua ocehan tersebut, guys. Akhirnya Bibi Ning pun berusaha untuk menengahi dan meminta dia, si Diaken, untuk menceritakan tentang kata-kata Chaogi secara terperinci, jelas gitu kan, di hadapan semua orang. Sampai akhirnya kepala sekte yang terdiam sejak tadi pun meminta semua tetua untuk menyampaikan pemikirannya tentang cara untuk menangani masalah ini. Apakah yang akan terjadi? Mari kita lihat.